Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Maulana dengan NIM 2019 1050 1056 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tutorial membuat peta yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan tentunya membuka aplikasi ArtsMap terlebih dahulu. Kemudian saya di sini sudah mendownload peta citra satelit dari SAS Planet. Saya drag terlebih dahulu. Nah, peta citra satelit ini bisa kalian dapatkan juga melalui base map yang terdapat pada GIS. Kalian bisa langsung klik pada bagian file ini. Kemudian kalian pilih yang Add Data, lalu pilih yang Add Base Map. Nah, pada base map ini nanti kalian akan diberikan beberapa pilihan. Yang umum dipakai yaitu yang imagery atau imagery with labels. Kalian bisa memakai base map yang sudah ada pada GIS. Nanti tampilannya kurang lebih akan sama seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan peta batas administrasi dari Kelurahan Tegal Besar yang terletak di Kabupaten Jember. Langsung saja kita drag ke tengah. Nah, ini merupakan peta administrasi dari Kelurahan Tegal Besar. Kemudian kita ubah warnanya menjadi holo. Outline-nya juga bisa kalian ubah. Di sini saya outline-nya memakai satu dengan warna black atau hitam. Kemudian jika sudah, kalian bisa klik OK. Nah, di sini saya akan mencoba mendigitasi lahan terbangun yang ada di wilayah Kelurahan Tegal Besar. Nah, caranya untuk mendigitasi yaitu kalian pilih dulu daerah yang mau didigitasi. Misal nih saya mau mendigitasi di area ini, lahan terbangun ini. Kalian tinggal ke katalog, kemudian kalian pilih tempat penyimpanan hasil digitasi kalian. Di sini saya akan memilih di sini. Kemudian kalian klik kanan. Setelah itu kalian pilih yang new. Kemudian pilih yang save file. Nah, di sini semisal saya akan mendigitasi lahan terbangun. Ya, tulis saja di sini namanya lahan terbangun. Kemudian feature type-nya saya pilih polygon karena yang akan kita persil yaitu yang lahan terbangun. Kemudian jangan lupa pada bagian description kalian pilih edit. Nah, di sini saya sudah memfavoritkan koordinat sistemnya yaitu WGS 1984 BTM Zone 49S. Nah, kalian bisa mendapatkannya di project koordinat sistem ini. Kalian klik tanda panah, tanda plus, kemudian UTM. Kemudian kalian pilih yang WGS 1984. Kemudian yang Southern Hemisphere. Nah, karena wilayah yang akan saya digitasi terletak di koordinat 49S,
Jadi saya menggunakan yang WGS 984, UTS 7 TM Zone 49S. Nah, ini agar memudahkan kalian dalam proses mengedit, kalian bisa menambahkan ke favorit di sebelah sini. Sebelumnya saya sudah menambahkan ke favorit, jadi bisa langsung saja kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah di sini kita klik OK. Kemudian pada bagian editor, nah jika tools editor ini tidak ada pada bagian toolbar kalian bisa klik kanan pada area kosong yang ada di toolbar, kemudian kalian pilih yang editor. Nah, di sini kalian langsung klik saja Start Editing. Kemudian yang akan kita edit lahan terbangun, berarti kita pilih lahan terbangun, kemudian OK. Nah, pada bagian Create Feature, ini kalian pilih yang lahan terbangun. Kemudian di bawah ini ada Construction Tools, kalian pilih yang Polygon. Karena yang akan kita edit tadi kan sebelumnya kita udah milih yang Polygon nih, jadi di sini kita pilih yang Polygon juga. Nah, baru kita bisa mulai mempersil digitasi. Nah, jika sudah, kalian bisa klik Finish Sketch, kemudian digitasi wilayah lain juga tidak apa-apa. Nah, jika dirasa sudah semua, kalian bisa klik pada editor, kemudian pilih Save Edit, kemudian pilih yang Stop Editing. Jangan lupa untuk di-save dan di-stop agar hasil digitasi kalian itu bisa tersimpan. Nah, kemudian semisal kalian ingin mendigitasi jalan. Kalau jalan kan biasanya menggunakan garis ya. Kalian bisa membuat SLB baru. Kemudian kalian klik kanan pada tempat yang file yang ingin kalian gunakan untuk menyimpan hasil digitasi kalian. Kalian klik kanan, kemudian pilih New. Prosesnya kurang lebih sama seperti yang tadi, cuma pada feature tab-nya di sini kita pilih yang Polyline karena yang akan kita digitasi yaitu jalan. Kan jalan biasanya identik dengan garis. Kemudian description tab-nya WGS 984 with Amazon 19. Oke. Nah, kemudian seperti yang tadi prosesnya pada tools editor ada panah ke bawah ini, kalian pilih Start Editing. Kemudian kalian ingin kita edit itu jalan, ya pilih yang jalan, kemudian OK. Nah, pada Create Features jangan lupa pilih yang jalan, dan Construction Tools-nya pilih yang Line. Kemudian semisal ini jalan ini akan kita edit. Jika sudah, jangan lupa pilih Finish Sketch, kemudian ada Tools Editor, pilih Save Edit, kemudian Stop Editing. Di sini kalian juga bisa mengubah warnanya. Jika ini kan nggak kelihatan ya garisnya, kalian bisa ubah warnanya. Semisal nih jadi merah, Mars Red. Kemudian ketebalannya 3 biar kelihatan. Nah,
seperti itu. Nah, kemudian lagi kalian akan menandai fasilitas yang ada di wilayah kalian. Misal ini fasilitas umum, misal fasilitas kesehatan lah ya, contoh aja. Ya, kalian prosesnya kurang lebih sama seperti tadi. Klik kanan ada area tempat penyimpanan SHP, kemudian pilih new, set file, sini ganti fasilitas. Feature type-nya kalian ganti poin. Pada bagian description ini edit, kemudian pilih yang sama seperti tadi. Kemudian oke. Nah, prosesnya kurang lebih sama. Poin, pilih yang poin. Nah, kemudian kalian letakkan nih kursornya di tempat yang ingin kalian pilih. Misal di sini, fasilitas. Nah, jika sudah, kalian bisa save edit, kemudian stop editing. Kalian juga bisa mengubah bentuknya. Di sini ada tersedia berbagai bentuk. Kalian bisa pilih terserah kalian. Sini colornya saya akan pilih yang solar yellow, kemudian size-nya 15. Oke. Nah, kurang lebih caranya seperti itu dalam untuk menduplikasi. Nah, jika semua wilayah terbangun sudah kalian digitasi, kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kalian bisa mengubah warnanya. Di sini saya akan pilih yang yellow, kemudian outline-nya saya pilih satu aja. Nah, di sini saya tadi juga mengedit jalan. Stylenya saya pilih yang highway ramp. Kemudian warnanya tidak usah saya ubah. Kemudian width-nya saya pilih 3. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Saya tadi juga menandai fasilitas-fasilitas yang ada di Kelurahan Tegal Besar. Saya menandai beberapa fasilitas yang ada di Kelurahan Tegal Besar. Kemudian kalian bisa ubah juga stylenya. Di sini saya akan mengubah stylenya menjadi circle 2. Warnanya saya ubah menjadi biru ya. Size-nya menjadi 15. Ini sama seperti yang tadi ya, caranya sama. Nah, tampilannya kurang lebih akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya juga akan mengedit batas administrasinya. Saya ubah menjadi warna merah dengan outline-nya satu aja. Kemudian klik OK. Nah, maka tampilannya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Kemudian, jika kalian ingin menambahkan beberapa data terkait Kelurahan Tegal Besar ini,
seperti data jumlah penduduk, jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA yang ada di Kelurahan Tegal Besar ini. Kalian bisa pilih pada ini batas administrasi, kemudian join and relate. Kan ini jika kita pilih pada open attribute tabel, di sini hanya menampilkan terkait luas area seperti itu. Nah, jika kalian ingin menambahkan data-data yang terkait dengan Kelurahan Tegal Besar ini, kalian juga bisa menambahkannya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu membuat datanya terlebih dahulu di Excel. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, penamaan yang ada pada Excel ini harus benar-benar sesuai dengan yang ada pada atribut tabel pada GIS. Jadi, misal nih, kan pada atribut tabel di sini ada NaOBJ, terus nama wilayahnya yaitu Tegal Besar. Nah, jadi pada Excel kalian juga harus sama NaOBJ dan juga Tegal Besar. Kemudian di sini saya memasukkan data jumlah penduduk, TK, SDN, SDS, SMPN, SMPS, SMAN, dan SMAS yang ada di Kelurahan Tegal Besar. Kemudian kalian jangan lupa menyimpannya pada bagian file ini. Kemudian save as. Nah, save as type-nya kalian pilih yang Excel 2003 agar saat dibuka pada GIS tidak error. Kalian pilih yang 2003, kemudian file name-nya juga kalian bisa ubah. Nah, jika sudah, kalian bisa menambahkan data-data yang sudah kalian buat di Excel itu tadi ke atribut tabel yang ada di GIS ini. Caranya yaitu dengan klik kanan pada wilayahnya, yaitu batas administrasi. Kalian klik kanan, kemudian pilih join and relate. Kemudian kalian pilih join. Nah, setelah itu kalian pilih, karena tadi namanya NaOBJ, kalian pilih NaOBJ. Kemudian di sini kalian pilih file yang sudah kalian buat tadi, yang sudah kalian buat di Excel tadi. Nah, ini ada di data Tegal Besar, kemudian kalian add. Nah, di sini kalian pilih yang sheet 1, karena tadi kan saya mengeditnya di sheet 1, jadi keluarnya sheet 1. Kemudian pilih add. Nah, otomatis di sini keluar NaOBJ. Nah, teman-teman jangan lupa untuk klik validate join untuk memvalidasi apakah data yang sudah kita buat di Excel tadi sudah sesuai apa belum dengan data yang ada di open atribut tabel, yang ada di atribut tabel. Pilih validate join. Nah, jika sudah sesuai penamaannya, otomatis akan keluar centang hijau. Kemudian kalian push aja. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada atribut tabel bahwa data yang sudah saya buat di Excel tadi sudah tertambahkan pada atribut tabel. Tadi ada jumlah penduduk dan fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Tegal Besar. Nah, data-data jumlah penduduk dan fasilitas pendidikan ini saya dapatkan dari BPS Kecamatan Kaliwates dalam angka. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk menyimpan data yang sudah teman-teman buat dengan klik kanan, kemudian pilih yang
data, kemudian export data. Nah, di sini kalian bisa pilih tempat penyimpanannya. Misal nih saya akan memilih penyimpanan di sini. Terus namanya saya ubah menjadi tegal besar _join. Kemudian save as type-nya saya pilih save file. Jika sudah, kalian bisa klik save. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton di video tutorial saya sebelumnya di channel YouTube saya. Nah, ini tadi data yang sudah kita edit. Nah, di sini bisa kita lihat data-data yang sudah kita edit sudah tersedia di atribut tabel. Dan ini sifatnya sudah tidak sementara. Sedangkan pada batas administrasi yang ini, yang sebelumnya itu sifatnya hanya sementara. Jadi ini bisa kalian remove aja. Nah, oke, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian saya di sini juga akan menjelaskan bagaimana cara membuat layout peta. Caranya yaitu kalian ubah dahulu tampilannya dari data view menjadi layout view. Ini kan tampilan data view, bisa kalian lihat di sebelah sini. Ini merupakan tampilan data view. Kemudian kalian ubah menjadi layout view. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Pada tampilan layout view ini terbatas dengan kertas, jadi ada ukuran kertasnya. Kemudian kalian bisa ubah ukuran kertasnya di file pada bagian file ini. Kemudian pilih yang Pick and Print Setup. Kemudian di sini size-nya saya akan menggunakan A3 dan orientation-nya saya akan ubah menjadi landscape. Kemudian oke. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya ini saya besarkan. Kemudian petanya ini saya zoom agar full itu sebingkai. Nah, kemudian kalian rapikan. Rapikan petanya. Nah, kemudian kalian bisa membuat bingkai untuk informasi-informasi terkait peta. Caranya yaitu dengan drawing. Kalian ke tools drawing. Jika tools drawing ini tidak ada pada bagian toolbar pada ArtsMap kalian bisa klik kanan kemudian pilih draw. Oke. Kalian pilih draw. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat bingkai kalian bisa pilih rectangle. Di sini kalian bisa membuat bingkai baru. Nah, sebelumnya saya kasih
Membuat bingkai baru, kira-kira seginilah ya. Oke, kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kalian ubah warnanya pada bagian properties menjadi warna color. Kalian terapkan kepada semua bingkai yang Nah, kemudian kalian bisa tambahkan informasi-informasi terkait peta ini.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait tutorial membuat peta yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.